Penghitungan pajak pertambahan nilai terutang untuk dibayar ke kas negara menggunakan Indirect Subtraction Method. Indirect Subtraction Method, atau biasa disebut dengan Invoice Method, adalah metode penghitungan pajak pertambahan nilai dengan cara mengurangkan pajak atas perolehan dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa. Atau, dengan kalimat yang lebih mudah dimengerti, metode ini mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran. Setelah mengetahui cara menghitung pajak terutang, bagaimana sebenarnya cara menentukan besar pajak masukan? Mari kita simak video berikut ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pajak yang dibayarkan kepada penjual untuk perolehan BKP dan JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dijadikan kredit pajak oleh pengusaha untuk memperhitungkan pajak terutang, dengan catatan pajak masukan tercantum dalam faktur pajak lengkap agar bisa dikreditkan. Kemudian, pajak masukan tersebut dihitung dengan mengalihkan harga beli dengan tarif. Begitu pula untuk pajak keluaran dengan harga jual. Besar tarif sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN 1984 adalah 10%. Berikut merupakan contoh penghitungan pajak masukan. Misal, Kantor Jasa Penilaian Publik Isyana dan Rekan, pengusaha kena pajak di bidang jasa penilaian, membeli sebuah komputer yang digunakan untuk kegiatan manajemen seharga 10 juta rupiah. Maka, atas perolehan barang kena pajak tersebut, dikenakan PPN tarif 10%, sebesar 1 juta rupiah. Cara yang telah dijelaskan ini merupakan cara menentukan pajak masukan dengan mekanisme umum. Selain cara ini, ternyata ada cara lain untuk menentukan besarnya pajak masukan, teman-teman. Cara lainnya adalah dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan yang tertuang dalam PMK nomor 74 dan 79 tahun 2010. Dari kedua aturan tersebut, dapat kita tarik benang merah bahwa pedoman ini hanya dapat digunakan bagi yang pertama, PKP yang dalam 1 tahun jumlah peredaran usahanya tidak melebihi jumlah tertentu, sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 ayat 7 Undang-Undang PPN 1984. Yang kedua, pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu, sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 ayat 7A Undang-Undang PPN 1984. PKP yang diperkenankan menggunakan skema ini adalah PKP dengan peredaran usaha tiap tahun buku dalam 2 tahun terakhir tidak lebih dari 1,8 miliar rupiah, atau merupakan wajib pajak yang baru dikukuhkan sebagai PKP. Untuk menggunakan pedoman ini, PKP terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan. Jika omset pada bagian tahun buku melampaui jumlah tersebut, maka wajib beralih menggunakan mekanisme umum. Dengan skema ini, pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah 60% dari pajak keluaran untuk penyerahan jasa dan 70% dari pajak keluaran untuk penyerahan barang. Gamaliel mengelola toko elektronik GHC dan telah dikukuhkan sebagai PKP sejak 2010 dengan omset 2 tahun terakhir di bawah 1,8 miliar. Ia telah melampirkan pemberitahuan tertulis untuk menggunakan pedoman pengkreditan. Diketahui omset pada Januari 2020 sebagai berikut. Maka, untuk menghitung PPN, terlebih dahulu dihitung pajak keluaran, kemudian dihitung jumlah pajak masukan dengan cara mengalihkan persentase dengan pajak keluaran. Dengan skema ini, dapat kita lihat bahwa pajak masukan yang tercantum dalam faktur pajak tidak diperhitungkan. Pada PMK 79 tahun 2010, PKP dengan kegiatan usaha yang semata-mata melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran dapat menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan. Namun, apabila dalam suatu masa pajak PKP beralih kegiatan usaha, maka 1. Apabila omset di bawah 1,8 miliar, PKP masih diperbolehkan menggunakan pedoman. 2. Apabila omset di atas 1,8 miliar, maka PKP wajib beralih menggunakan mekanisme umum. Dengan skema ini, pajak masukan dapat dikreditkan sebesar 90% dari pajak keluaran.
PT Audrey mengelola sebuah showroom mobil bekas yang dikukuhkan sejak Juli 2017. Dalam bulan Desember 2019, PT Audrey melakukan beberapa transaksi sebagai berikut. Maka, dengan skema pedoman pengkreditan, pajak keluaran terlebih dahulu dihitung. Kemudian, pajak masukan ditentukan berdasarkan persentase, sehingga didapat PPN disetor yang merupakan 1% dari peredaran usaha. Nah, itu dia penjelasan tentang materi pengkreditan pajak masukan. Cukup sekian, dan terima kasih.